Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan mengenai materi konsep nilai waktu uang. Pertama, pengertian konsep nilai waktu uang yang akan dijelaskan oleh Rania Sanurania. Yang kedua, konsep nilai waktu uang yang akan dijelaskan oleh Rizky Adinda dan Dwi Purnamaria. Yang ketiga, contoh penerapan konsep nilai waktu uang yang akan dijelaskan oleh Ivan Prasati. Yang keempat, cara mengatasi penurunan nilai uang yang akan dijelaskan oleh Safa Humaira. Yang kelima, metode nilai waktu uang yang akan dijelaskan oleh Tati Haryati. Yang keenam, konsep anuitas yang akan dijelaskan oleh Tiara Amelia. Pengertian nilai waktu uang. Nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan. Pemahaman nilai waktu uang sangat penting dalam studi manajemen keuangan. Banyak keputusan dan teknik dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman nilai waktu uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang atau time value of money concept merupakan konsep yang dipahami sebagian besar orang di dunia. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Konsep nilai waktu atas uang sangat diperlukan dalam merencanakan keuangan di masa depan. Konsep ini lumrah digunakan dalam manajemen keuangan suatu perusahaan sehingga penting bagi manajer keuangan untuk memahaminya sebelum mengambil keputusan. Apalagi dalam sebuah bisnis, keputusan seperti melakukan investasi pada suatu aktiva dan menentukan sumber dana pinjaman, maka pemahaman akan nilai waktu atas uang ini menjadi sangat krusial. Konsep nilai waktu uang. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang, jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Istilah yang digunakan pada konsep nilai waktu uang, VV, present value atau nilai sekarang, SI, simple interest dalam rupiah, FP, future value, nilai yang akan datang, AN, annuity, I, bunga interest atau suku bunga, N, tahun ke, PO, pokok atau jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan pada periode waktu. Selanjutnya, contoh penerapan konsep nilai waktu uang. Contoh yang pertama, nilai uang sekarang atau disebut present value. Nilai uang sekarang menunjukkan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Contoh yang kedua, nilai uang akan datang atau disebut future value. Nilai uang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Contoh yang ketiga, anuitas atau pembayaran bertahap. Anuitas merupakan suatu pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, cara mengatasi penurunan nilai uang. Mengatasi penurunan nilai uang karena tergerus inflasi dan dimakan waktu adalah dengan membuat uang tersebut produktif dan atau memberi imbal hasil melebihi laju inflasi. Cara paling efektif adalah menginvestasikan dana tersebut agar menghasilkan imbal hasil di atas laju inflasi sehingga nilai uang Anda relatif tetap atau bahkan bisa bertambah. Metode nilai waktu uang. 1. Metode average rate of return. Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh suatu investasi atau laba atau investasi jika average rate of return lebih tinggi dari laba yang diharapkan. Kelemahan metode average rate of return mengabaikan nilai waktu uang. 2. Metode payback period mengukur seberapa cepat investasi itu kembali. Kriteria penilaian investasi semakin cepat semakin baik. Kelemahan metode payback period mengabaikan nilai waktu uang, mengabaikan CF setelah investasi kembali. 3. Metode net present value atau NPV. Metode ini
menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih jika NPV ditambah layak. 4. Metode Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi jika PI lebih dari 1 layak. 5. Metode Internal Rate of Return atau IRR. Tingkat diskon faktor yang menyamatkan nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang jika IRR lebih besar dari TK bunga atau laba yang disyaratkan layak. Konsep anuitas. Anuitas merupakan satu arus kas yang tetap setiap periodenya. Beberapa contoh dari perhitungan anuitas dalam keuangan individu. Misalnya cicilan bulanan, kredit mobil atau rumah, dan pembayaran biaya kontrak rumah bulanan. Arus kas ini bisa merupakan arus kas masuk sebagai pengembalian atas investasi, maupun arus keluar yang dialokasikan sebagai tujuan investasi. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan rumus dari nilai masa depan anuitas.